daripada bulan-bulan yang lain. Maka anak tebe idanya tak ada akan menyambut bulan rahmat, bulan kasih sayang, dan bulan yang penuh dengan ampunan dosa. Di syahrul maghfirah, bulan yang diampuni oleh Allah atas segala dosa-dosa hambanya. Maka pesan Nabi Muhammad untuk budaya mendung tengok menyekat buat bulan Ramadan bemo budaya sabi-sabi talaki ampun, sabi-sabi talaki kasih sayang, sabi-sabi talaki Allah untuk selamat di dunia dan akhirat. Maka menantiku karena nasabah ceritanya lentuan cok dari kitab Durratun Nasihin. Ada satu cerita dulu Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya satu hal kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, apakah nasabah kelompok atau tidra urang ya Allah yang lebih hayu dari luntuhan? Kira-kira ya Allah. Ya Allah, apakah ada manusia atau kelompok yang lebih hayu dari luntuhan? Ya Allah. Bahkan Nabi Musa bertanya kepada Allah, sehingga Nabi Musa berkata goknyan paling hayu di antara yang lain. Karena nasabah kelebihan Nabi Musa hana bak nabi lain. Sebuah kelebihannya adalah yang disebut dalam Al-Quran kalamullah. Nabi Musa punya pegahabangan Allah nyan hana pakai perantara Jibril. Punya Nabi Muhammad punya kena pegahabangan Allah harus memakai perantara Jibril. Jadi dari mandum nabiyan cuman satu selain Nabi Adam dan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj adalah Nabi Musa yang diberi oleh Allah kelebihan untuk bisa berbicara langsung dengan Allah. Jadi ketika Nabi Musa yang hijau oleh Allah sebuah kelebihan, maka Nabi Musa bertanya, ya Allah, adakah orang, kelompok, golongan yang lebih hayu dari lentuan atau dari umat lentuan? Ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Musa, inna ibadan yukhriju fi akhir zaman. Di akhir zaman nanti Nabi Musa ada suatu kaum yang hidup idza shamat, apabila kaum itu berpuasa, wa biyadat syafahuhum, maka umatnya waktu berpuasa memutihlah bibirnya. Memutihnya artinya adalah kadang kan nakala waktu kitanya gerah kena JBI kemudian kana hanai nyo kai itu bit abah rajonya itu bit terkelupas menanlah. Maka kata Allah, di akhir zaman nanti ada suatu kaum yang hidup apabila kaum itu berpuasa, idza shamat wa biyadat syafahuhum wasfarat alwanuhum, memutihlah bibirnya dan ketika itu menguninglah kulitnya. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa dan apa yang terjadi pada umat itu ya Allah? Maka Allah menjawab, umat itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila umat Muhammad berpuasa,
memutihlah bibirnya, lalu menguninglah kulitnya, maka ketika itulah jarak ulun tuan dengan umat Nabi Muhammad nyen lebih jauh daripada jarak ulun tuan dengan gata wahai Musa. Alhamdulillah, ternyata ayah mak jamaah dirahmati oleh Allah, bahawa jarak getanya dengan Allah nyangka totan dengan Allah apabila getanya puasa Ramadan. Ketika berbuka puasa menyujud leh tajibi atau tapajuh kurma lain baik tapajuh buile, tapi berdoa kepada Allah. Bahkan karena di masa itulah Allah dengan getanya mandung sedang sangat dekat. Jadi laki Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai nanti ke bulan Ramadan. Menyana halangan malamnya dan tuan akan baca nasihat dari Syekh Imam Ahmad Al-Qushani. Jadi lu rasa pesannya penting bagi kita yo, bahwa memang kita nyo hidup di akhir zaman. Hidup kita sudah di akhir zaman, tak lama lagi kita akan masuk ke dunia di mana zaman itu mulai dihancurkan Allah. Jadi tanda-tanda kiamat itu satu-satunya para alim ulama sudah mulai meninggalkan kita semua. Jadi ayah, adik-adik sekalian, salah satu tanda kiamat hana tribli adalah para alim ulama sudah mulai banyak wafat, banyak meninggal, dan payah tamita ganto. Ini adalah salah satu tanda kiamat yang hana tribli. Maka kata Rasulullah, min asraris saati, salah satu tanda kiamat itu ayu fa'ul ilmu, akan diangkat ilmu. Tengok mungkin katanya hanjut le tabut kitab mantik, hanjut le tabut kitab bajuri. Na sabuh masa tengok adik-adik katanya hanjut le tabut kitab i'anah. Na sabuh masa tu katanya hanjut le tabut kitab mahali. Maka menandangku karena sesungguhnya ulama kamulai hanale, ulama sudah mulai berpulang ke rahmatullah. Maka munyo hana ulama le, maka akan na sabuh masa singo getanyo hanjut le buat kitab bajuri, i'anah, mantik dan seterusnya. Nyo salah satu contoh le. Nyo contoh paling ubud lu tuan sampaikan. Bak masa almarhum Abu Ya Mudawali dulu, setelah Abu Ya Mudawali wafat, maka letak murid-murid Abu Ya Mudawali mengajar kitab Tuhfah. Abu Aziz Samalanga mengajar kitab Tuhfah di dayahnya. Abu Ya Tuan Abu Ya Mibudin mengajar kitab Tuhfah di Labuan Haji. Abu Tumin mengajar kitab Tuhfah di dayah beliau. Jadi mandum murid almarhum Abu Ya Mudawali mengajarkan kitab Tuhfatul Muhtad, yang kitab yang paling raya yang di atas mahali dah. Jadi diutakan laju mandum murid almarhum Abu Ya Mudawali watewa kampung tetap mengajar kitab paling tinggi, kitab Tuhfatul Muhtad. Ini salah satu tanda kiamat. Jino pak dong yang na ulama yang mengajar kitab Tuhfah na, kecuali nalah paduk drawa lagi Abu Mudina, Abu Tumin mantong na, Abu Dawud masal marhum goknya mantong hudib, hai ile semua buat kitab Tuhfah, an sanggup li, ya kan? Na merasa na? Awal masa almarhum Abu Ya Mudawali watena murid, mandum murid almarhum Abu Ya wa gampung dan terbut kitab Tuhfatul Muhtad. Kemudian tapi dino kan jarang terkalon ulama yang mandum dayah mengajarkan kitab Tuhfatul Muhtad.
berarti kamu mulai saboh gaduh, mulai bacut-bacut kitab Tuhfah mulai menghilang. Bahkan menghilang dengku karena kapasitas ulama katanya dengan ulama masa almarhum Abi Ahmad Wali han sanggup beli. Maka nyo kamulai tanda kiamat. Kitab Tuhfah kamulai gaduh bacut-bacut karena disebabkan sudah jarang para alim ulama mengajarkan kitab Tuhfah. Kon mandum, yang pegahnya kon mandum ulama hanjut le. Nah, kadang nak ulama je tapi murid han sanggup tangkap. Ya, tahu nah. Nak ulama je semubut kitab Tuhfah. Tapi waktu semubut murid han mengerti. Sehingga terputuslah kitabnya. Tahu nah? Kadang nak cik murid sanggup dengar, sanggup menerima kitab Tuhfah, tapi gure hanjut le idrak gure kamulai melemah karena umur, uzur, darurat. Dan sama lagi luntuan watenya laki mengulang kitab fun thaknya wate awai thak almarhum Awiyam Pudin meninggal. Lun watenya lun laki mengulang ba almarhum Abu Daud Zamzami yang membanyo meninggal ya. Termasuk nyan ulama Aceh besar yang tuha dari almarhum Awiyam Dawali. Maka ejok le Abu watenya lu han sanggup le. Kau berarti hanjut. Abu bisa mengajar. Tapi han sanggup le kenapa? Uzur, sakit. Berarti nyo kamulai tamong ngedanyo dalam masa-masa anak trible menyambut hari kiamat. Tuhfah kamulai gado. Nya dua roti tengok hanali mahli kamulai gado. Ada kala ji na Abu je terbumuk mahli, muridnya hanya terima. Ada kala je tu murid je terima tapi Abu han tanggup boleh idrak. Idraknya arti di menangkap surah, mengulah surah. Kebenaran kan? Nak merasa ada? Merasa. Hanali Tuhfah. Nyokuhnya yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis min asraris saati, tanda kiamat itu terjadi. Tanda ini adalah ayyurfa'ul ilmu mulai diangkat. Ilmu Tuhfahkah mulai diangkat oleh Allah. Nyan wallahu alam talaki doa mudah-mudahan Abu Tumin panjang umur, mudah-mudahan Abu Mudi panjang umur. Mamanya tengok hanali Abu Mudi kan? Puna yang meneruskan buat kitab Tuhfah. Okeylah nah yang meneruskan. Man tengok hanali ko nyan. Maka oleh karena itu tanda bahawa kiamat nanti oleh ayah akan diangkat oleh Allah ilmu. Ya. Jadi pula nama main danyo sabi lam dari wurau dari bunga teruk bunga tengok sabi habis hubungan ngon game lah. Hanali sangyo Aceh dua rote ke hanali. Karena sumber penyebaran Islam harus diakui dalam sejarah adalah negeri Aceh. Naufum dengu kan? Tuhfah ka mulai hanali ya. Gaya usul mungkin alhamdulillah matona abu-abu dan semua. Gaya usulnya termasuk kitab tinggi di atas lataif lah. Gaya usulnya awak kelas 7 yang buat. Awak kelas 6 nalah sebagian daya kelas 6 ka mulai buat. Tapi nak sebahagian daya hai pakai li gaya usul. Bahkan karena idrak untuk menemukan surah gaya usul ka mulai payah. Tapi hana mandum lah kon lagi Tuhfah. Bila buah haji kamu dah jarang buat kitab Tuhfah. Walaupun Abu Muwardi mentang je tu buat kitab Tuhfah. Tabuh tu ilmu hadis. Ilmu hadis, maka lun jarang lun dengar di Acehnya na ulama ahli hadis dan ahli tafsir. Jarangna ulama ahli tafsir atau ahli hadis. Tapi
ulama pun yang ahli tafsir berasal dari Aceh, dari Asia Tenggara. Ulama yang paling pun wujudkan ahli tafsir dari Aceh. Nama beliau Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Yang salah satu ahli tafsir mufassir Asia Tenggara paling pertama di dunia gonya, di Asia Tenggara gonya. Tapi lehanali gonya habis ni. Mana cik Tengku Quraisy Shihab dah ni dari Aceh nah. Mana ni kamu mulai gaduh si baca-baca. Jadi ini tanda ilmu sudah mulai diangkat. Jadi menyo lagi-lagi nyo hana ta perumun hana makin le tengok ka mulai ju mahali ka hana le mulai ju anah ka mulai hana le. Tengok dua orang tu kitab matan takribnya kitab ka paling tinggi ka. Matan takribnya kitab paling tinggi. Nah, jamaah dirahmati Allah, inilah fenomena alam kita hari ini, bahwa mulai hari ini kita sudah masuk ke era zaman hilangnya ilmu. Jadi, lentuan kena baca pesan dari Ahmad Al-Qushani, salah seorang ulama penulis kitab syarah kitab Arba'in Nawawi. Nama kitabnya Majalisus Saniyah. Jadi benar. Nah, salah sebuah pesan yang lun sangat teringat pesannya. Ketika lun baca kitab Majlisus Saniyah karya Syekh Ahmad Al-Qushani, ikutlah beliau ad-dunya kalbustani. Dunia itu sesungguhnya sama seperti tanaman. Bustan itu kebun. Makanya Habib Mudawali awal naibuh taboh gedung Bustanul Muhaqqiqin. Bustan itu kebun. Habib Mudawali di Labuan Haji awal natabuh gedung tempat mengajar dewan guru. Jadi dewan guru punya kena buat ba almarhum Awiya kelas 7 kelas 8 kedih ba Bustanul Muhaqqiqin. Nah tempat Bustanul Muhaqqiqin. Ya, so jangan ajak Labuan Haji. Pah samping pah ke rumah almarhum Abu Yan Nasir Wali. Nanti punya tro Labuan Haji tanya orang tempat rumah Abu Yan Nasir. Ilikunya nantinya gedung Tuhan. Gedung Tuhan yang yang disebut oleh Abu Yan Wali Bustanul Muhaqqiqin. Bustan artinya kebun. Bustanul Muhaqqiqin kebun orang-orang yang berhakikat. Maka Syekh Ahmad Al-Qushani berkata, dunia ini seperti kebun. Cuman kebun dunianya kan lagi takalon kebunnya pun ciri-ciri na gaya yang temenan kan. Na buah bunga mawar, na tumbuh-tumbuhan kan benan kebun. Tapi Ahmad Al-Qushani berkata, dunia itu kebunnya bukan pada bunganya, bukan pada tangkainya. Yang pertama, nyo kebun dunia. Munyonyo hanale berarti dunia bukan lagi kebun dan pastinya dunia sudah kering daripada bunga-bunga Islamnya. Yang pertama kata beliau, yang menjadikan dunia ini baik, yang menjadikan dunia ini sehat akidahnya, hana hancurlah. Yang pertama adalah yang disebut dengan ilmul ulama. Kapan dunia itu baik? Kapan dunia itu makmur? Kapan dunia itu diridai oleh Allah? Kapan dunia itu belum kiamat? Selagi masih ada ulama. Menyuhanali ulama, maka kata Rasulullah, kalau tak ada lagi ulama, tengok akan tebit sabuh kaum yang kaumnya fa'aftau fadallu wa adallu, kaum itu akan buat fatwa sendiri dan fatwa mereka akan saling sesat dan menyesatkan. Ini begal Nabi yang kana ini. Yang begal Rasulullah tengah menyanali ulama iklan Nabi Muhammad.
dalam hadis riwayat Al-Bukhari, tanda-tanda ulama mulai hanale akan terbit sebuah kaum yang kaumnya akan pergi fatwa gero. Hana dari Quran, hana dari hadis, pergi gero di fatwa. Lebih terbit fatwanya ni kala Rasulullah faftau fadallu wa adallu, dengan fatwanya menyesatkan orang lain dan akan tersesat orang lainnya. Ni kadang-kadang ni kanda dah, kanda dah akan menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk di Aceh yang dikenal sebagai Nanggro Aceh Darussalam, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bermadzhab Syafi'i, bertasawuf Imam Al-Ghazali. Begitunya sabai dah ken lagi kan. Tapi ulama-ulama ikli Rasulullah yang ikan bahawa akan sabuh masa itibit sabuh kaum yang tanda kiamat, kana hadir di kampung nanya. Hana tasadari hadir di kampung kita. Berarti ulama sudah mulai hilang. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, kiban cara Allah nepu ilminya dari dunia, kiban cara ya Rasulullah? Maka Nabi ni jawab, cara Allah nepu gadoh ilmu di dunia yo mudah, biqabdil ulama, dengan cara mewafatkan ulama, selesai kabeh. Abu Muhammad Digla murid Abu Lo'nga murid daripada Abu Syehmud Blangpidi. Abu Syehmud Blangpidi gurai daripada Abu Yamdawali. Ini ditedat di oleh karing telah tidur orang ahli falak BMN ahli falak mungkin menyangkutnya tentukan bulan dengan mata kan, tajak laut, tajak binai laut, tak kalan nya kada bulan berarti tengok puasa. Kamne? Punya Abu Muhammad Digla dengan hitung ngajaran. Tengok ke puasa. Nyan menan Abu Muhammad Digla nan nyan. Murid Abu Dilokna. Ya, dan termasuk murid daripada Abu Syehmud Blangpidi. Naduri Abu Syehmud Blangpidi yang dalam riwayat Abu Yamdawali jak debat dengan Abu Syehmud kan, masalah zikir sir, zikir jahar. Menurut sejarah yang ditulis oleh Syekh Abu Adnan Bakungan, bahwa Abu Yamdawali watenya jak Abu Syehmud kan jak debat, tapi ngon goknya pakat jak pengon goknya mendebat dengan Abu Syehmud. Pakatlah Abu Yamdawali. Nan ngon Abu Yamdawali nyan Muhammad Salim. Muhammad Salimnya salah arti dia. Ayah Abu Yamdawali dan ayah beliau juga Muhammad Salim. Tapi nasratu Muhammad Salim mengon daripada Abu Yamdawali. Jak kedih Blangpidi dari Darussalam, jak Blangpidi jak debat untuk membantu ngon-ngonnya. Hingga dodo bengeh Syekh Mud Bak Yamdawali, hajuk maaf katanya. Hajuk maaf Bak Yamdawali. Sehingga apa yang terjadi dengku, pajan pun maaf oleh Abu Syekh Mud ketika truk urang Khawarid di Blangpidi, atau orangnya disebut dengan Wahabi. Yang bahaya tak Wahabi? Tinggal pakat debat mandum menang oleh ulama Wahabi. Yang kiriman dari Padang. Kiriman dari Padangnya sejarah lainnya harus tak pahami. Karena kekuatan dayah wateyan di Labuan Hajinya. Sehingga ijaklah Abu Tumin Ja'bud kedih, ijaklah Abu Aziz Jak kedih Ja'bud. Maka dikirimlah dari Padang urang-urang Wahabi jak debat dengan ulama-ulama raya di Aceh Selatan. Maka lalu ulama wadanya, termasuk Abu Syehmud ketika watenya gonya urang hai berdebat. Jadi watak Abu Syehmudnya ilun menolongkeun menong. Jadi yang baik berdebat, hana gak debatnya. Maka terulah almarhum Abu Yamdawali jak debat dengan Tengku Sufi yang telah lalunya. Nan Abu Tengku Sufi lah.
Wataikun mana? Dorang nak baca ile. Apa yang dorang kena pegah habar masalah agama. Maka mulai je le Wahabi, bismillahirrahmanirrahim. Piuh le yang doli pele. Lun tanya le. Baik mulai bismillah ya. Assalamualaikum bismillah. Baik mulai le Wahabi yang bismillah kalau mulai tamung dalam pelajaran dalam hal permasalahan stop je le yang doli pele. Yang ba bismillahnya ba huruf pe kan. Karena bismillah ba apa yang huruf pe kan. Dia hanya jauh leh Wahabian kakak top jo perdebatan dua jo kan. Inang ke hipu maaf oleh Abu Syekh Mu. Ya, cerita. Maka Abu Muhammad digelarnya tinggal di oleh Karing. Umur waktu meninggal 80 atau 70 tahun. Anak orangnya Abu Haji Jabir. Ketika itu beliau wafat, salah seorang ahli falak di Aceh Besar, menyogitannya no daerahnya Abu Tanjung Mungong, ahli falak. Wafat beliau habis mandum hana ilmu. Gadoh ilmu gonya hana yang cok warisannya. Waktu luntanya bak murid-murid gonya Abu nak menulis karena menulis kan mantang dah ilmu kan. Hana Abu nak menulis. Lah tilun kakeh kabeh hati. Punya ulama katanya ahli apapun itu ketika wafat semua hilang ilmunya. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, tanda cara Allah nepuk ilmunya dari dunia adalah biqabdil ulama, dengan mematikan ulama. Ulama kamu mulai gaduh acut-acut baru Abu Daud Zamzami lehnya nyusul dalam Abu tu. Berdua ulama wate dalam limau hura ketika leh Abu Daud Zamzami meninggal gaduhlah ulama lain. Ya, jadi kita sebentar lagi akan masuki daerah yang disebut dengan wilayah-wilayah penghancuran. Maka kata Syekh Ahmad Al-Qushani, tanda dunianya God ayah, tanda bumo kita nyonyo mantang God ayah, tanda bumo kita nyonyo mantang diridai oleh Allah adalah masih ada ulama. Kalau ulama tak ada lagi, maka dunia mulai hancur-hancuran. Maka lun teringat tabuh hadis Nabi, afatuddin salatah. Agama ini hancur karena 3 golongan yang menghancurkan agama. Talathir tabuh dia adalah mujtahidun jahilun, ulama bodoh. Ya. Jadi nak urang tanya orang bahalun, Abu ya apakah hadir ulama bodoh? Lo bukan kon hadir li kan dia tak kan. Baik tak ke kampung di kota ka kalau lagi kumannya kan 4 nah kan. Mendum nah dia. Anak baik memain yang bab lagi nyo baik tak pemain. Nyo ke anak-anak danyo jabut ke no. Nyo jabut bak dayah nyo, nya kan bersyukur tak adanya karena besok mereka akan menggantikan ulama. Ladum na urang keun menonku, lon baik ulama lah anak lon minimal tengok dekat Tuhan lon kana motor je lon motor konya. Ya harus S3 lah. Nah salah S3 nya. Hana salah tapi peran urang cik nyo kam mulai berubah. Dikira but bak dayahnya kolot. Hana peng urang jak but dayah hana peng jak S2 S3 hana peng. Walaupun tengok bak hakikat jak lampu sih. Ya kan? Hana salah S3 apa fokus salah. Hana lebih god loh. Lebih god awak adanya orang dayah jak berkelas 7, jak berkelas 8, la ke izin ba abu long dia nak kuliah. Oh nya lebih hai lah. Ya kan? Dino harus menang aku. Harus menang aku. Dino payah nak gelar nyo. Punya hana gelar handik tamu pemerintah. Sedangkan pemerintah ino kai kuasai Wahabi. Yang gimana cara? Lah Wahabi je gubernur. Kabeh ju dayah tak ada lagi dana. Kabeh. Ni kan?
Maka almarhum Abu Lentuan gelarnya Profesor Doktor. Yang berarti urang kuliah. Penting tak kuliah. Masa almarhum Abu Ya Mudawali sistem dakwah ngon masa gedanya beda dengku. Sistem dakwah Abu Ya Mudawali masanya belele harus wa kampung pakai daya. Masanya. Tapi masa gedanya jeut menan. Tapi harusna dakwah sistem lain. Tamong dalam pemerintah. Nah salah dengku. Punya kitanya tamu dalam pemerintah, insya-Allah hantalah. Tapi punya kitanya tak biarkan juga gubernur lagi nyanyi semayang hana. Bupati menang si semayang hana yu baca kunut hanya baca kunut. Yang tahu yang salah ya. Pemerintah hana salah, pemerintah cik menang ilmu agama. Kau menang ke? Nyolun kalon bak media kamu lain nak isu. Nah, mudah-mudahan terwujudkan. Mudah-mudahan. Karena isu di media, ulama-ulama dayah sudah mulai turun ke pemerintah. Dan harapan untuk jadi gubernur. Getanya takut turunkan BBM, tegakkan keadilan. Hai dengar walaupun jet kita mahali dan nyata tembubut. Hai dengar oleh pemerintah. Kan? Tapi punya pemerintah katanya nak ulama ini hidup. Tinggal telefon macam abunya. Mudahan kan? Nyolo cerita bacun. Peran kita ke. Dayah itu perlu dikembangkan, perlu diperluas, perlu diperbanyak. Tapi peran kita dalam politik juga harus. Apa wajib masuk pemerintah? Enggak wajib. Yang wajib memahami bagaimana pemerintah. So begahnya lentuan kan lentanya almarhum Abu Ya Lentuan sendiri, Abu Ya Maibuddin. Beliau berkata tidak wajib masuk ke tubuh pemerintah, tapi wajib memahami pemerintah. Sistem ni menawa, cara gerak pemerintah menawa, cara korupsi menawa. Hanya sampai pernah sih. Bentuk betalah dah udah tak berono cara korupsi kita nyolam nyanji nyambe. Ya kan? Jadi dulu kalau bab media na dua ulama yang hanu sebutkan mantra rahasiakan na dua ulama dayah, pemimpin dayah yang insyaallah dalam Allah mudah terwujud ingin menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Menyona itu bit nyandu pesan tuan mulai ronyo wajib pilih karena nyan adalah ulama yang punya urusan semayang tu wajib dah pilih man. Hanya semayang ni pemerintah lainnya pergi je lomba main chip sedunia. Narulohnya nah salah pemerintah menan. Punya jawapan tuan han salah chip memang salah tu pun salah lo urusan kan salah pun salahnya cocok dulu. Urang kata salah, tapi salah. Cocok, cik kata salah. Benar kan? Kalau tidak seperti itu, habis dan Yohanale. Tengok le Wahabi, le Khawarid Wahabi kan. Jadi gubernur. Habis Hanale ya wadayah. Maka oleh karena itu, kata Imam Al-Qusani, bahawa tanda bumonya mentangna ulama. Kata Rasulullah menyahana ulama le tanda kamulai gadah ulama akai tebi sabuh kaum ahdathul asnan nyolu peringat ura mandung. Lentuan sabi-sabi serang lewatnya Facebook kabru go Facebook kalau begitu. Facebook yang awal kahanali kai serang lewatnya karena dianggap belum berbahaya. Mampu bahaya man. Lu sabi-sabi lu pekat ayolah kita diskusi. Kamu jangan saling menghina. Anda ustaz, saya ustaz juga. Apa masalah kita? Maulid, duduk. Ayo kita duduk bahas dalil. Dona dalil, lona dalil. Tanya ini kon masalah menang. Seandainya benarlah dalil don tuan, kajut don hana ikut maulid, bek menghina orang maulid. Kamu menanci dia ikut maulid, hana mina orang yang hana bukan maulid. Kamu menan cara.
Oh mahek lu pakat diskusi dengan ku pegabeh lu cik memang ada jawaban dari wanya nah mudah merumpok dengan lu nah sira ustaz raya merumpok dengan lu di warung kopi ya bakat lu jak mana untuk ke mana lu pakat lu jak mana gede hiba kerung leh pe kerung nah lah viral dia merumpok lu warung kopi awak belah nana untuk pu pakannya hana perlu pakan lu begah mana insyaallah lah mana menyanawate taduk dua je menyanawate taduk dua mana lu bibit bahasa watanya hana jawab dengku ya kan oh bahaya sekali maka oleh karena itu nyo bahayanya khawarij di dalam kitab Ahmad Sawi jilid 3 nyo kaum lagi nyo disebut dengan kaum Khawarij atau disebut kaum Wahabi. Awal Wahabi hanale Wahabi kamu rubahnan Salafi. Le Salafi kah mulai hana gat le Salafi kah mulai hana pah le mubah Ahlus Sunnah. Kah hanale Ahlus Sunnah ibu lagi kan nyo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nian kata ma dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya. Ya. Benar, ilun tuan sampaikan adalah tanda Nabi yang Nabi kun benar. Lulang tiga tu. Tengok munyo hanali tanda ulama yang hanali kele Rasulullah akan ditebit sebuah kaum yang kaumnya ciri-ciri adalah ahdathul asnan mentang muda urang. Mentang muda tat urang. Sufahaul ahlam walau mentang muda tapi pikirannya bodoh. Ijak but pesantren kilat. Ilmu kilat. Makanya ijak ustaz kilat. Waktu tajang maulud kiban maulud. Hana maulud. Pakau ana dalam Quran. Betul kan? Betul memang. Dalam hadis hana sih. Berarti kiban sih maulud Nabi haram. Lakinya ni peribik hukum. Haram maulud tunggu. Ya kan? Itu muncul dari tidro ustaz yang mentang muda ijak buat kilat, pesantren kilat, ustaz kilat, hukum kilat, fatwa kilat. Man yang menau katanya wate dah dengarnya baik bengeh. Cik memang lagi nyan. Itu sudah dikatakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Fingah wate tanda-tanda ulama mulai hanale tanda di akai tebit sabuh kaum yang kaumnya mentang muda. Pikiran-pikiran bodoh. Ya. Yaquluna min khairin qaulil bariyah. Tanda-tanda kaumnya menyoi pegahaba seolah-olah awaknya yang paling haya. Nam rumpuk lagi. Menyoi ibadah cik memang jih yang paling khusyuk, yang paling pokoknya surga tajih lah kau tanya oleh. Ya kan? Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu min ramiyah. Ciri-ciri kaumnya ni kala Nabi Muhammad nyan menyoi baca Quran, oh masu lagak tak tentu tunggu. Su wate lagak itu su Qurannya gedanyo haya ju umanyo. Oh nyatang nah jadi dalam temayang mau reo dibi mata. Tapi kata Rasulullah, apa kata beliau? La yujanizu imanuhum hanajirahum. Imannya itu hanya sebatas pada tenggorokan. Jadi orang yang ikut Rasulullah nya, kaum yang akhir zamannya itu ini adalah kaum yang disebut oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan istilah kaum Khawarij. Ulang tiga nya. Kaum yang urangnya lah tak kala ni ciri-ciri je lah. Ciri-ciri kaum yang ikut Rasulullah kan. Tapi ikut tahlil bid'ah, maulid bid'ah, Samadiyah bid'ah, nuzul Quran bid'ah. Belum.
yang katanya puput dari poh 7 bunga truk 7 tengok bid'ah mendung dua awaknya. Pakai turban lagi nya bid'ah, khalut jak puduk turban di atasnya tawajuh tuluk bid'ah. Yang kenyan Wahabi Khawarij. So yang pegang Khawarij kan lentuan bet salahkan lentuan tu. Dan mana lentuan anti tat mesti naura janyo masalah agama lu begah nyum menurut lun ber ulun anti tat menanku lun munyo hana lu mufhum lu begah lu mufhum munyo lu mufhum akan lu pegah referensi di naura tanya hukum bak lentuan alhamdulillah uronyo lelakai ba Allah ya Allah munyo tanya hukum bak lentuan mudah-mudahan jelun jauh dengan referensi di nyo contoh boleh ketika lun baca hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahawa ikila Rasulullah tengah naik tebit tabuh kaum ilun ni hana lu mufhum la mulai lu no kaum yang so kamu Nabi hanya menyebutkan kaum umat penasaran tak adanya lun lu minta kitabnya Allah lu merumpok kitab hana jawaban sehingga lu merumpoklah sebuah kitab tebai ubenya tebai yang syarah daripada kitab Sahih Bukhari karya ahli hadis dan tiga ahli hadis bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi pegah le beliau bahawa kaum yang dimaksudkan oleh nabinya adalah kaum Khawarij. Dan bahaya ji huronyo le katanya Ahlussunnah wal Jamaah rumah gonyan samping di Khawarij, payah tanya orang Khawarij nyampu dengku. Le kejadian mana lu merompok orang, gedanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah rumah, di samping rumah gonyan Khawarij. Waktu lu jelaskan Khawarij, tanya Khawarij nyampu ke? Oh nyo bahaya tat. Mungkin di kampungnya mungkin. Oh kamu udah kala dah dengku, kamu menjamur karena ada daerah raya nan. Khawarijnya kibat contoh di Kibat contoh Khawarij. Contoh Khawarij menurut Syekh Sawi bak tafsir Sawi jilid 3, ciri-ciri Khawarij itu nyo hitam. Jelas dah hitam. Man lun na hitam ban ku pulang Khawarij mana? Mana ini wate takalang Khawarij bet tabuh tanda kan, le tanda macam. Ni apa? Nyo hitam. Hitam je pekat. Ube peluknya lah. Peluk aqua. Nyan. Kemudian jenggot panjang. Panjang ni jenggot. Kemudian waktu dah kalau wajah lagi hana mencahaya kan, lagi kiban. Alhanapah juga rupa lain tu. Kenapa tak kalau bi? Kan lagi ulama dia tak kalau adem ayam lah hati dia walaupun hana ada semayang ke mana? Gidanya hana semayang. Tak kalau ulamanya haya tak. Nyo cik hana juga. Kah, nyo contoh. Lang kena tanya buat drone mandumnya. Karena hari ini banyak sekali Wahabi Khawarij itu menghafal Quran. Macam mana? Jadi seolah-olah orang hafal Qurannya orang yang paling god, yang paling haya je. Lang kena tanya mana? Nah salah tanya hafal Quran? Salah kan? Salah. Tapi ketika Ali bin Abi Talib, Alinya tu, Ali ini sahabat Nabi, keluarga Nabi dan menantu Nabi dan salah satu sahabat yang dijamin tamu dalam surga. So yang poh Ali Yang poh Ali bin Abi Talib ahli Al-Quran, ahli hafai Quran, ahli hadis, ahli tafsir loh. Nan goknyan Abdurrahman bin Ibnul Muljam. Tahu tak? Abdurrahman bin Ibnul Muljam atau Abdurrahman atau Ibnu Muljam nan panggilannya. Ibnu Muljamnya Khawarijnya yang berfatwa yang poh Ali bin Abi Talib maka termasuk jihad fisabilillah. Oh bahaya.
Jadi part yang salah Quran yang salah, puji yang salah. Quran hana salah dengku. Sama lagi tamat apui yang salah mesti dengku lun dudung. Pakai dudung salah apui. Apui yang salah kata yang tamat cara tamat apui salah. Sehingga kata yang dudung. Al-Quran menancit, Al-Qurannya hana salah dengku. Turai kiamat hantam salah Quran. Urang yang mat Quran salah. So contoh uji Ibnu Muljam, ahli Quran. Ibnu Muljam, ahli tafsir, ahli hadis. Bahkan dari riwayat belum baca sebuah kitab, Umar bin Khattab pernah mengutus Ibnu Muljamnya ke Mesir. Dikirim surat oleh Umar, wahai Anas, karena gubernur Mesir watanya Anas bin Malik. Anas, nyolon titip Ibnu Muljam karena goknyan nyo termasuk ahli Quran, ne belau rumah sabah, ne sewa rumah jicit, ne puduk Ibnu Muljam dan semebut Quran ini. Karena nyo termasuk orang ahli Al-Quran. Pesan Umar bin Khattab. Watenya Ibnu Muljam mantang urang god. Belum terkontaminasi oleh Khawarij sehingga Muawiyah watenya memperang dengan Ali bin Abi Talib. Itu bitlah Khawarij Thalathir Rajih Ibnu Muljam. Ibu ahli Ibnu Muljam so yang po Ali sama lagi pahala jihad fi sabili. Goknya ahli Al-Quran. Jadi hana hayu tak kalau orang ahli Quran. Qurannya yang hayu, orang yang hafal Quran belum hayu belum nunggu. Baik seolah-olah katanya nak cik orang dan pakai mau hayu tak Quran nunggu. Pakai hayu nada ji hayu. Berarti ron mau kana nada kon kana makna Quran. Nyo. Kamu nanda nyo kan? Mutu tengah galau kehabis dana untuk main chip anale mutu contoh. Kehabisnya mutu kan? Kena taubat. Ka ke setel Quran, du orang kopi, du liko orang kopian, nak kopi tabah kan? Aku mahaya ju setel Quran. Tiba-tiba kai dipi mata. Trolah ti ro rumah tak Quran. Pakai dipi mata. Nada di hayu dengku. Nada di hayu makna hanu faham dah yang makna. Maka oleh karena itu ini adalah ciri-ciri Khawarij. Oh bahaya tak Khawarij? Nyolong cerita apa tu? Hadis riwayat Bukhari. Menyan salah lun nomor hadisnya per sekian. Hadis sahih. Nyo katanya online orangnya. Ditanya nanti kalau le Wahabi kan. Kalau yang pui pegang ku Wahabi yang pui pegang Habibi kan. Nyo lem pegahnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi nasabah hurumno. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tom tiga goknya beliau ya atau tersebut hadis Muslim le. Nah hadis riwayat Muslim. Riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi bahasa Bukhari Imam Ali menurut cerita Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Ali na bongkahan meh katanya, nama maka dikirim oleh Ali ke Rasulullah. Pegah oleh Ali nya titip tiat bar Rasulullah, juk bar Nabi Muhammad. Wate trok mehnya bar Rasulullah, maka iplah-plah le Nabi. Iplah le Rasulullah, iplah cucu, iplah cucu, iplah cucu. Maka ijuk bak sabuh golongan, sabuh kaum. Ya, sabuh kaum dalam riwayat sabuh kaum katanya. Dan sabuh kaum ijuk oleh Rasulullah yaitu kaum suku Quraisy. Padahal kan keluarga Nabi. Sehingga protes lah Quraisy katanya Nabi pakan dan hanajuk mohbak kamu bacut. Kata Rasulullah, sengaja saya berikan 4 kaum ini karena esok di kaum inilah akan muncul orang-orang yang orangnya tersebut dengan istilah Khawarij. Maka truklah si orang watayan Nabi tengah beri zakatnya termasuk mehnya. Truk si orang yang ciri-ciri orangnya menurut Abu Sa'id Al-Khudri botak nengku anak u. Yang ciri-ciri dia ijak jenggot panjang jenggot botak. Pui ke leji ili ke Rasulullah ya Muhammad, ittaqillah Muhammad, takutlah kepada Allah. Nama adat kan? Ijak ti orang Nabi kan Rasul kan tiba-tiba ili ke Nabi Muhammad
Muhammad lam kan Sayyidina Muhammad. Ya Muhammad, ittaqillah Muhammad. Bertakwalah kamu pada Allah, takut pada Allah. Bengih Nabi Muhammad, ipeh meja. Hai. Kalau bukan saya yang membuat keadilan lagi, kalau bukan saya yang tidak takut pada Allah, siapa yang mengajarkan takut kepada yang lainnya? Maka teruk Khalid bin Walid katanya, Nabi, napa izin lon tuan Nabi, lon kau hulai di Nabi je. Khalid bin Walid, hadis riwayat Muslimnya. Ikut Rasulullah baik-baik. Kita akan melihat nanti dari keturunan dialah nanti akan muncul orang-orang yang hafal Quran tapi hanya sebatas tenggorokannya saja. Orang-orang yang punya iman tapi hanya sebatas iman di tenggorokannya saja. Oh, bahaya dah. Kemudian nanti dua orang bernama Al-Khuwaisirah An-Najdi. Menanti sama. Ijak Rasulullah, Nabi tengah bagi takut, Muhammad, tegakkan keadilan Muhammad. Mana ni kele orangnya? Bengih Nabi Muhammad, kalau bukan saya yang menegakkan keadilan, siapa lagi yang menegakkan keadilan? Tro Umar bin Khattab, sama lagi Khalid bin Walid benar. Ini hadis riwayat Bukhari. Tro Umar bin Khattab, Nabi, nepi izin lon tuan dan cok budeng lengkoh takunya. Jut Nabi. Maka Nabi mengatakan jangan. Kita akan lihat besok dari orang-orang inilah akan muncul kaum-kaum yang hafal Quran tapi hanya pada tenggorokan. Siapa itu? Khawarij. Khawarijnya menona Nabi Muhammad hudib lo mutu contoh hijak kena mutu Nabi Muhammad. Hai patih cik tengku khawarijnya. Pakan je lagi Ibnu Muljam ribil fatwa. So yang poh Ali bin Talib pahala raya. Pakan je menanya. Nalam tirote Hajjaj bin Yusuf nya khawarijnya. Ahli Al-Quran. Ahli tafsir lo. Menyo ke ahli tafsirnya hana pun memenle dengku ke ahli tafsir. Menyo tanya hafal Quran kalau bete ahli tafsir. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang membunuh anak dari sahabat Nabi yang jamin temang surga nan goknya Abdullah bin Zubair bin Awam. So yang poh Abdullah ya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, so ji Khawarij. Wate Nabi hudib nyo Abdullah nyo ayah Abdullah anak daripada sahabat Nabi nya. Jadi nyan kai baca wate ubud matu lagi anak-anaknya. Ni plung-plung Abdullah Zubair bin Awam nya. Maka ihul Rasulullah kena ti anak. Nya mai pedeng. Nah sabuh masa wate masa ubud Abdullah bin Zubair nya mai pedeng. Ayah, tunggu. Betul ni kan? Wate mai pedengnya laki Rasulullah tengok menyona wate jihad nu pakat lon be. Nya mai pedeng. Maka Nabi tersenyum ketika itu. Tapi nasabuh masa Nabi tengah bekam wate cok darah nya kan. Nyan Abdullah bin Zubair nya tengah plung-plung ya hai Rasulullah kena si ane. Nya Rasulullah kiban ni tolong si at nyo cok darah lon nyo darah bekam untuk neboh pemantau neboh lah. Abdullah bin Zubair. Maka ime darah Rasulullah nya ko iboh nungku ijib le Abdullah bin Zubair. Ijib darahnya oleh Abdullah bin Zubair. Maka watewa tanya, kali neboh darah dia. Hana lembah Rasulullah. Mam hoci kalun jib. Maka ikir Rasulullah, besok di akhir masa engkau wafat, engkau akan dibunuh oleh saudaramu sendiri. Nah, terjadi kan? Yang poh Abdullah bin Zubair bin Awam, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Khawarij. Jadi betul kalau Rasulullah singgah buat sabuh masa akan tipit kaum di akhir zaman kaumnya mantap muda. Ya, pikiran bodoh. So kaumnya Khawarij. So yang kan Khawarij, Syekh ahli hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari jilid 6 yang telah lentuan. Yang telah hantu nama tainan. Ibu judul leh Syekh Ibnu Hajar. Qatlul Khawariji wal Mulahidun. Ya ibu judul. Apa arti dia?
membunuh Khawarij. Ada sebagai ulama sunnah membunuh Khawarij. Loncok kesimpulan. Dari masa Nabi Muhammad Al-Khuwaisriyah An-Najdiyah, dari beliau saja, dari dirinya berani mengatakan Nabi harus berbuat adil. Soalnya Khawarij. Hanale Nabi Muhammad ibu Ali bin Abi Talib yang poh Ali juga Khawarij. Hanale Ali ibu lah panglima perang watanya, panglima Hijaz. Abdullah bin Zubair bin Awam yang melindungi Kaabah ketikanya tengah berzikir watanya, maka dilempari manjanik. Manjanik dan apa manjanik? Manjaniknya mana? Nya senjata orang Arab awal. Lagi ketapel si tapi raya. Ibuh batai apa yan? Ibuh talong tu. Nya natikin. Nya belum tu. Nya manjanik. Abdullah bin Zubair tengah berzikir samping Kaabah, terolah Hajjaj bin Yusuf serang semua kota Kaabah. Sehingga mak daripada Abdullah bin Zubair mak gonya adalah saudara Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah na saudara gonya yang karena nanti dengar kisah waktu Nabi dalam gua rantang, maksudnya rantang, aweh ada rantang. Nanda dengar? Waktu Nabi dengan Abu Bakar hijrah ke Madinah, kan hilet dah kafir Quraisy. Tinggal Nabi tamu langgua, waktu tamu langgua Nabi waktunya hana burungku hana makanan, maka diintak oleh saudara Aisyahnya. Intak oleh saudara Aisyah, waktu tengah jalannya tengah hamilnya, ni pelajaran bagi dia, bagi ibu-ibu termasuk. Nyan saudara Aisyah tengah hamil 6 bulan. Dari Mekah ujak Gua Sur, natang ujak umrah. Uji uhdah Gua Surnya tengah hamil limanya rantang untuk baginda Rasul dan untuk ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq. Ba tengah jalannya putuh talo tempat ikat bu kan. Waktu putuh karagu jadi kakak mulai penengyo kiban cara lo ikatnya. Maka icoklah nyan penanji tali pinggang kan. Icok maka ikat melah teruk bak gua sur. Maka Nabi berkata, inilah yang akan dijamin masuk surga. Maka Nabi buh gelar untuk gonyan namanya Zatun Naqhatain. Yang kejan mak daripada Abdullah bin Zubair bin Awam. Mati Abdullah bin Zubair di tangan Hajjaj bin Yusuf seorang Khawarij. Bengeh mak gonyan nijak bak Hajjaj bin Yusuf. Mandum dihina yang kerajaan wadanya. Sampai kapanpun saya tak akan pernah ridha kepada engkau wahai Hajjaj dan kepada raja yang ada di sini. Yang kara ipoh oleh Hajjaj, kara ipohnya saudara Aisyah, anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak boleh karena hukum bak masanya tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak. Yang pelajaran bagi danya orang inang cekalan saudara Aisyah yang bergelar Zatun Naqhatain membela agama Islam walau tengah hamil 6 bulan. Dari Mekah ujak Gua Surnya di Uhdan mungkin nalah dari nyo karak truk kedih bernun najo bernun sang jo ulang ngunaki ya Khawarij sepeninggal Abdullah bin Zubair hanale maka ibu dalam Khawarij terbaru termasuk watenya Imam Ibnu Hanbal masuk dalam penjara, dipenjarakan oleh Khawarij. Imam Ibnu Hanbal, Imam Hambali. Dalam riwayat Imam Syafi'i juga pernah dihukum oleh Khawarij. Syekh Abu Bakar Al-Baqilani, salah satu ulama raya, bakfun generasi 300 tahun. Tahun yang ketiga juga pernah dihukum oleh Khawarij. Jadi artinya mana? Menyumunan sang karayu tak tengku uronyo. Oh karayu le kata buah kerajaan awaknya. Karena lebih raya lo. Nyo boh lonjok tanda. Tanda-tanda Khawarij itu adalah mudah membidaahkan orang, mudah mengkafirkan orang, mudah mensyirikkan orang. Ya kan?
Nya benar tu wate wo tau pegah ku bibi baik lun pegah dengku lun referensi menyo kena jak so yang pegah-pegah dari awal lun ceramah terus nyo nya mandung na referensi menyo mehet jak bak le lun putunyo kitab untuk mandung yang baik pegah ku bibi baik pegahnya mam kibanci kamu pegah dengku dorong pegah habar dia benakan benar nyan benar disampaikan oleh Abu Ya Bibi atau Tengku Habibi yang nyan baca dari kitab-kitabnya lu naufum tapi menyo kena bencana tajak dalake mandun referensi mandun. Nah Khawarij inilah yang akhirnya nanti merubah nama menjadi Wahabi. Siapa Wahabi itu? Itulah disbah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab yang bersekutu, yang pernah berteman, bersahabat dengan Abdullah Saud atau Raja Ibnu Saud atau disebut orangnya dari negeri Saudi, Arab Saudi. Nah, itulah disebut nanti itu bid'ah Khawarij, itu bid'ah Wahabi dari Saudi Arabia. Pak Saudi Arabia. Yang kena tempat tanya jak umrahnya Saudi Arabia. Ilun tahu ada jak umrah kajak karap belum debat dengan ngawaknya kan dah waktu tanya jak rumah Nabi kan rumah Nabi likut Masjidil Haram kan nyonya yang umrah dilikut Masjidil Haram na rumah Nabi jadi lonjak menggurelo tanya lonjak kenan lon truk kenan bagi brosur nunggu bagi brosur lon baca brosurnya ini bukan rumah Nabi malun tok jo lon kena jak kenan halang le gurelo membebek nak dong dah jak macam ke kau nyampe biarkan mana kan tekarulam tu bahaya tajanya kena hukum kakulah berangkat juga mau ni kan kalau debat dengan awak yang jaganya jadi rumah Nabi dihancurkan hana hale dengku nya dua rota hana hale rumah Nabi yang yang ikut Masjidil Haram ya Khawarij jadi ciri-ciri Khawarij adalah bahawa orangnya neken maulid bid'ah, samadiyah bid'ah, pesejuk bid'ah. Bid'ahnya pula kamu nafum. Bid'ahnya sesuatu yang hana ba masa Nabi, na ba masa getanya yang disebut bid'ah. Mufaham kan? Bid'ahnya hana masa Nabi, na masa getanya ipugah le awaknya, munyo menan hana ba masa Nabi yang getanya tak pubut, maka itu hukumnya haram. Lun tantang Wahabi nyo online lun tantang kalau anda mengatakan maulid bid'ah samadiyah bid'ah pesejuk bid'ah nyo Quran bid'ah nang kuwana masa Nabi ne petunjuk bukti bak lun na Quran masa Nabi lagi ya hana nyo bid'ah mandu nyo lapik bid'ah apa masa Nabi lapik hana kertas Nabi baca Quran nak pakai kertas hana dari on kaya nangku on kurma harakat so yang pergi harakat pertama kali dalam Quran yang pergi harakat Nabi kan Abu Bakar kan si Utsman Umar man tahu cik yang pergi harakat nan goknya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali hidup pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan berarti anda bacanya bidah hana masa Nabi mandi rong pegah mana maulid Nabi hana karena hana masa Nabi kajut kamu terima lah tapi harus adil juga. Al-Quran hauronya pihana masa Nabi, rapi hana, kertas hana, tulisan masa Nabi hana cip, harakat masa Nabi hana. Yang pertama kali menemukan harakat adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. So yang pakai Quran pertama kali je lagi nyawa. Awal mak nyo ayah masa sahabat Nabi baca Quran hana lagi nyawa nunggu model batik atau pelepah kurma atau kulit unta kulit unta tulis Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ka pueh long cok kulit unta lain Ar-Rahmanirrahim pueh long cok kulit unta lain Maliki Yaumiddin. Jadi so yang pun paket Qurannya yang mengumpulkan Quran ini pertama kali adalah ide sahabat Umar bin Khattab yang disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq menanikan dalam kitab Al-Muqni' atau Samirut Tullab. Al-Muqni' karya Abu Amran Adani yang kan referensi. Jadi lunjuk referensi mandu. Ya, jadinya untuk mempertegaskan bak online. Kadang tu ceramah lu kokoh. Nasi go iko ceramah lu dibuka. Ulama muda Aceh setuju baca Fatihah tidak boleh setelah solat.
Lun kalon pajan lu pegahnya. Ceramah lun tijum. Ikah lewat 5 minit tunggu. Ceramah lun tijum ikah lewat 5 minit icok puduk mak media. Ulama muda Aceh mengatakan setuju bahawa Fatihah di semayang haram. Tak boleh. Jadi nak urungkeun bahkan mutumpah lom dari awaknya gitu. Saya bersumpah tidak pernah menemukan hadis sedikit pun awaknya keun. Tu awaknya home lah pokok jimna. Ibu gahlah ditantang lom saya bersumpah bahawa sesungguhnya tidak menemukan sedikit pun hadis tentang sunnah baca Al-Fatihah setelah solat. Dan kan tapi-tapi dah keun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ke mana kan? Jadi awaknya ni kenyan hana maka lum balik serang. Lum kan saya bersumpah juga bahawa Nabi sedikit pun tidak melarang baca Fatihah di semayang. Menyona lujuk peng tu orangnya 5 juta. Lagi maulud dalam hadis hana kan? Tapi lum tanyong nak dilarang oleh Nabi dalam hadis. Hana sih kan? Jadi ke mana? Ya. Maulud tak minta hadis hana nuku he lo minta hadis hana maulud. Jadi kelewatnya punya menan berarti maulud hanjut tengkunya. Lo buka ya maulud memang hana Nabi. Tapi kiban hanjut. Neputunyo balun sabo hadis Quran yang Nabi melarang maulud. Bukan Nabi so yang pakai maulud tamu neraka jahim. Nah menan neputunyo lonjok peng malamnya wa. Munyo na jemaahnya wa. Jadi janganlah munyo gedanyo munyo agamanya munyo deh lagi anju tak bubut. Anju tengku perlu tafsir. Ya, mufhum kan? Nah, maka lu rasa sangnya pesan lu tua malam ni. Artinya lu tuang nak sampaikan ayah, mak, adik-adik, ibu-ibu mandum yang nak badayahnya. Memang getanyo tabut badayah hana peng, singo hana peng mak. Betul hana peng tu. Hana gaya je tengku abunya hana gaya. Tapi orang dah nu mak ayah singo hotel meninggal. Yang pahala kirim je oleh anak ya. Ya kan? Ya kan? Oh bahagia ada danyo. Mantuk pula peng anak mamunyo. Anak nama tu SS3. Munyo nak expert nalo expert taboh tu. Hotel meninggal danyo hanjuk baca Yasin. Fatihah hanjuk keun. Tinggal pergi bubut iblo lah HP iPhone style Yasin puduk dalam kubur danyo. MP3. Jadi benar kan? Ya kan? Jadi insya-Allahnya kunyo adik-adik dan nyonyo yang but dan menyojud ne petegas pecut ane. Menyana jabut num tepot. Menan cara. Jadi jamaah dirahmati Allah, maka kunyo pesan Syekh Ahmad Al-Qushani telah sabuh tanda bahawa ulamanya dunianya menjadi tanaman, menjadi bustan, kebun selama masih ada ulama. Menyohanali ulama maka akan mulai gaduhlah ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Maka hati-hati di Acehnya akan mulai terbit Khawarij, Syiah, pulang. Bila tak Abraham, nalau lain menyo di Jawa kan dekat nabi-nabi palsu kai tebi. Dia kalau benar kan? Kalau parah danyo. Yang kenyo hai Aceh kan? Hai menyo hancur anak tak hancur lah, menyo gede hancur dah. Ya kan? Maka oleh kerana itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tang lu rasanya sip terguna oleh kerana anu mi diberi hadiah di munakon. Ya, benar pegah le abu benar terserah abu ya. Pada ujung ceramah aja. Lun je popoh dua je lun ceramah popoh dua maka anak-anak mi kan beri hadiah. Jadi yang lun tuan sampaikan adalah pertama untuk online chatnya. Yang pertama lun tuan sarankan ayolah kita bersaudara. Ayolah kita semua saling menghormati. Dron hana galak maulud okey kajut. Tapi jangan menghina. Kamu galak maulud menanci kamu hana mina murid yang hana pergi maulud don hana galak persejuk tahlil sama dia jud hana masalah, tapi jangan menghina orang yang buat tahlil sama dia dan persejuk. Kan Islam benar kan? Islam itu rahmatan lil alamin, saling menghargai perbedaan pendapatnya. Khusus tu Wahabi lah mungkin naik kalon ceramah lun malam nyawa.
Khusus Wahabi bak online. Ayolah kita bersaudara. Bersaudara, duduk saling menghormati. Mana baik minahina ulama dihina. Ya bukan dukun lewatnya. Nai model bukan so bagai maulud sama lagi dosa dinangon mak. Apa syok dalilnya? Mana bak Nabi Adam mentong mak, Nabi Adam yo. Nabi Adam punya laki doa wa Allah, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Nabi Adam ya Allah nak ampun dosa Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad. Bak Nabi Muhammad lagi keberkahan, bak Nabi Adam lagi keberkahan Nabi Muhammad. Masa kita tanya hana, minimal tanya hana takkan Muhammad, ya takkan secara terlintas dalam maulid kan kajut teman darah dia. Ya kan? Watih dengar tacuk kenduri undang maulud betul kan? Kau watih tacuk abunya kan, dia dengarlah maulud bacaan maulud kan. Maka ya nalah baca. Titun tiga takkan Muhammad kan betul lah. Nabi Adam lagi wa Allah Subhanahu wa taala. Oh hayu tak Nabi kita nyonya. Nabi Musa menanci dikala Nabi Musa ba Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ba langit ke-6 pergi ke Nabi Musa. Tanya Rasulullah mayyubikuka ya Adam. Pakan renemo wahai Adam, wahai Nabi Musa. Nya wate Nabi Muhammad merumpok dengan Nabi Musa ba langit ke-6 itu bi mata Nabi Musa. Yang lu baca dalam kitab Qissatul Mi'raj karya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, ahli hadis dari Mesir. Ahli hadisnya kan, kau ahli hadas. Jadi baik mana pun referensi yang ditampakkan oleh Tunku Habibie, referensi kurang memuaskan. Jadi lo hindari yang kurang memuaskan, lencok yang ahli-ahli juga, ahli hadis, ahli Quran lencok. Ma yubiku kamus ya Musa. Rasulullah tanya kepada Nabi Musa, Musa, kenapa kau menangis? Nabi Musa menjawab, li'anna gulaman yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru yadkhulul jannata min ummati. Aku menangis ini Muhammad karena aku sedang menangis melihat seorang anak muda yang akan menjadi nabi besok di akhir zaman. Dialah satu-satunya nabi yang bisa membawa umatnya seluruhnya masuk ke dalam surga. Aktsaru min ummati, lebih banyak dari umatku. Maka Rasulullah tanya, "Tho yang maksud dron ke yang dron maksudnya tho leh. Anak mudanya tho wahai Musa." Maka Nabi Musa menjawab, anta ya Rasulullah, anta Muhammad, kamulah anak muda itu yang esok dari kiamat engkaulah satu-satunya nabi yang bisa memasukkan seluruh umatmu dalam surga. Alhamdulillah. Maka Nabi ditanya mbak Jibril, walaupun umat lun temecu tengok tamu surga Jibril, wa in saraka wa in zana ya Jibril, walaupun umat lun temecu na tamu surga cik Muhammad anapu ya Allah. Walaupun Madinah tamu surga cik ya Muhammad akan diberikan surga selama dia mati masih percaya kepada Allah sebagai Tuhannya dan engkau sebagai nabinya. Alhamdulillah man. Mana katanya dalam neraka ileh lah, mana dalam surga baju. Ya, punya umat lain hana menan. Dalam neraka ju lagi Firaun. Ini contoh. Anggap saja na Firaun lain bak masa nu. Nah, betul menan. Tapi ini semayang hana pokok lagi Firaun lah. Man beda aja ina beriman pada Allah. Nian pasti dah mau surga nu. Selama beriman mati. Yang kemudian kan? Jadi yang kedua maksudkan Islam itu rahmatan lil alamin, saling mengharga. Kesimpulan dia adalah pertama, nyolon sampaikan ceramahnya kan berarti membuat kerusuhan, membuat permusuhan, tidak. Lentuan sampaikan ada beberapa hal yang berbahaya di dunia ini yang harus kita waspadai. Siapa itu? Salah satunya Khawarij, Wahabi. Jadi kibancit tapoh je dengku. Oh jangan, itu saudara kita. Mang kibancit pakat mufakat, duk diskusi dan musyawarah. Hai tem dengku. Pakat lom 3 tu. Hai tem sit kiban? 3 tu lah. Kala dengku. Menyo kala ne cok jo pot bungong nu rai rom ju. Kamu nan kan? Ya.
Nabi Muhammad natom 3 kala nurung tengah semayang. Tengah semayang. Pegah dia oleh Rasulullah. Nuhai Abu Bakar dia. Abu Bakar nyo wahai Rasulullah. Kena tiat. Nana mai pedeng. Na wahai Rasulullah. Nepoh urungnya dia. Yang 4 Nabi, yang ke yang tengah semayang ya. Yang tengah semayang yang poh Nabi. Nyo ijak Abu Bakar. Bak dengar jalan yang piuh nya. Lah hatinya sang-sang ana mungkin lompoh urung semayang. Baliklah Rasulullah lu laki mah hanjit lompoh urung tengah semayang. Hanjit Abu Bakar, hanjit Rasulullah laki mah. Menyemenan hoi Umar dia. Abu Bakar Umar hoi Nabi Muhammad. Punah hai dijak le tiat. Nyo penting ya. Dijak Umar bin Khattab, ada bawa pedang Umar, ada Rasulullah. Nada hurung tengah semayangnya, na ya Rasulullah. Nepoh ya. Menanci Umar bin Khattab waktu truk buat tengah jalan kam balik arahnya. Rasulullah sang hanjit lempoh urang dewa semayang. Hanjit Rasulullah. Nahoi Utsman dia. Utsman menanci. Terakhir maka Rasulullah hoi Ali. Utsman hoi Ali dia juga kena. Maka truk Ali bin Abi Talib namanya pedeng Ali, na ya Rasulullah. Nyan na urang semayang nada, na ya Rasulullah. Nejak nepoh tu. Ijak wali paling nakeun hanakeun tapulai. Ijak Ali bin Talib nyan karat bacuk tu kan. Karat bacuk tu iplung ju sembayang kan. Urang dengan sembayang iplung ju. Sehingga pedro sahabatnya duk pada Rasulullah tanya, Nabi, kamu nak hal muskil bacuk. Apa muskilnya mana Rasulullah? Pakan aneh tak orangnya? Pakan aneh kira Nabi Muhammad. Pakan orang yu kamu urang tengah sembayang yu poh urang tengah sembayang biasa tengah memperang poh. Nyapakan dengan semayang nyan wahai Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Allah sangat tidak suka dengan orang itu. Karena saat dia sembahyang, seolah-olah dialah yang paling sempurna sembahyang dari orang lain. Bahayanya. Itu namanya sombong, penyakit iblis. Ini kalau iblis ahli surga, itron dari surga karena sombong. Bahaya tak sombongnya. Yang ngomong kan? Berarti kata Rasulullah SAW, besok akan muncul suatu kaum itu muda dan seterusnya. Maka oleh karena itu, walau begitu, maka ayolah sama-sama juga kita saling menghormati, menghargai. Gedanya menghargai orang yang menancit, menghargai kita. 2. Yang ketiga, yang Tuan sampaikan malamnya kesimpulannya adalah ayah-ayah jamaah dirahmati Allah. Nu tolong anak-anaknya nu tegas becut jak udayah, jak bet. Memang hek ber ilun tuan ber 7 tahun di Jawa. Abuya hana, umi hana, kamu hana peng kadang-kadang tu bak tengah jalan minta roti. Hana peng jajan. Oh, malu teringat tak batanya leh semaisha hana peng ya baju bu hana bu. Ka ke lun bak tengah jalan lu minta lu mengharap ya Allah menyona pen Rp200 batanya je belo 2 roti. Tengah jalan lu minta lagu. Nya lo lewat nyan je tak kenju mungkin menong. Bahasa buah kota Siglinya lo wet masa menana. Ni minta pen Rp200 hana jajan. Rp200 lo minta hana cik merumai. Lenya batang jalan alhamdulillah na pen tertu kan. Hatanya kalau nak hukum lah maksudji matang jahiliah pen gop tercok ju na walaupun baju. Ya kan? Maka lom pajuh rotinya tini roti alhamdulillah. Lenya lo balik lo mbak daya. Menan kamu awai. Tapi alhamdulillah berkat doa gure, doa ayah, doa ibu, doa mak. Ilu hana ulake ba Allah je benar. Ilun awal cita-cita lun tuan je ilun berkinan je ke doktor spesialis penyakit dalam. Tapi hom bakal je benar Allah alam. Lun teringat pesan almarhum Abu lun tuan dan munyo le gure, nemita gure carilah guru sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu minta doa kepada guru. Jadi kamu dididik oleh almarhum Abu, munyo malimnya nombor 2 lah. Munyo alimnya nombor 2. Dia baca kitab mahalinya nombor 2 lah. Tapi nombor pertama adalah bela dalam ke doa bak gure. Teh lebut tok kitab kenjur gure doa lun becut balun selamat dalam dunia dan akhirat. Menanlah salah dia. Jalur nak laki je. Nah hantar laki ya Allah bujuklah lu ke ulama raya. Ini karena berkat doa guru. Nah, jadi menang kan? Jadi ayah-ayah, mama,
ni tegon dah anaknya tamulam dayah insya-Allah yang kunyo generasi selanjutnya yang akan mengganti Abu Mudi, yang akan mengganti Abu Tumin, yang akan mengganti Abu Yamdawali, yang akan mengganti abu-abu lain mendung. Insya-Allah mak ayah memang katanya miskin, tengok drama macam ali tamulang kubu akan menjadi kaya tersendiri dengan kiriman doa anak-anak kita. Nabi kita yang mudah-mudahan kalau Tuhan sampaikan yang bermanfaat bagi Tuhan sendiri dan bermanfaat bagi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo ana doa kan? Betul juga. Kaji dalam tema mungkin selama alun ceramah meno mauidah hasanah kurang empah bahasa karena bahasa kamu bahasa menjampu Aceh Raya dengan Aceh Selatan. Aceh Selatan menyokahnya nyan biasa bacut lah. Ini kan kata kan. Ya wajarlah awak bahasa Jamil. Laki orang mungkin salah bacut baik dalam bahasa atau penyebutan referensi yang salah. Ya, dia kita baca doa mudah-mudahan doa yang terpanjatkannya bermanfaat bagi dia dan diridai oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma hdina ila siratika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara waghfir li masyayikhina wa li asatizina birahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Jadi nyo dan tuan laki izin mungkin hana mungkin lunduh le ya. Karena kamu payah mau banda tengok na acara la ilom. Jadi lu laki izin khusus dari Abu mohon najau izin balen dan kepada mak-mak ayah-ayah yang na di majlisnya mudah-mudahan laki doa barona agar kamu selamat di jalan terus tujuan. Wallahu a'lam bisawab. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Tengku Tengkuban Bandung berkat doa drone
kajian ataupun ceramah Ahlus Sunnah wal Jamaah di malamnya di daerah Lungkutu, kawasan Paru, akan selesai dengan izin Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kamu dan bermanfaat pada saudara-saudara Lunban Bandung. Doa ke kamu, khususan doa ke Abuya Habibi, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menurut situasi di daerah Punan ya, di daerah Bustanul Ihsan, Gampung Lancang Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya. Alhamdulillah, pengajian ataupun kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah ka selesai. Di kamu pun melakai izin ni ba tungku-tungku Bandung seraya kamu lakai doa, mudah-mudahan kamu selamat dan selamat dalam perjalanan. InsyaAllah mudah-mudahan akan kita merempak kembali di bak kajian, pengajian maupun ceramah-ceramah Abuya Habibi yang lain. Jadi somantang yang rencana upload videonya luntuan secara pribadi dan juga dari Abuya Habibi, kami izinkan untuk upload kembali di YouTube tungku masing-masing dengan tujuan untuk sebarkan ilmu, sebarkan dakwah. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan daya, termasuk salah seorang murid kesayangan Abu Paya di Pasi, alhamdulillah, dan yang merupakan daya cabang dari Abu Paya Pasi. Jadi tungku-tungku doa cid ke guru kitanya yang pimpin dayahnya dan kepada dewan-dewan guru yang lain, karena dengan berkat perjuangan beliaunya ke generasi muda Aceh akan selalu kawal dan bimbing dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Ujian nungku ino tapi rame tan, rame juga na ibu-ibu, tapi mungkin ibu anak salam Abuya. Ya, beliau nyoke pimpinan ataupun gure gitanya, gure daripada masyarakat di daerahnya, juga gure daripada murid-murid anak-anak gitanya yang di kawasan Paru, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya. Dayahnya merupakan dayah cabang dari Paya Pasi, karena beliau sendiri merupakan salah seorang murid kesayangan daripada Abu Paya Pasi. InsyaAllah berkah. Nah, reporter mencoba bahasa bacut ben permen anak kena rukuk lo kira aja tanah tu. Lancang Paru ya, Gampung Lancang Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya. InsyaAllah di kawasannya mutlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hana tak dengar yang berani bid'ah maulid, bid'ah sama dia. Perah orangnya kesempom dalam miana yang perahnya kesempom dalam tambak lah apa perah. Bere memang.
Yan lagi kena talon ah. Kena talon ah. Kan. Hana. Yan, Tunku Wahyu. Yan. Nyo Sopri. Sopri sope pribadi. Mia kamu Aspri. Ni minta wainang sabo. Nya matang ku jomblo. Tari memang ganteng memang. Lah lu nagam ni. Katim lah. Ramayang ngetat na tu. Gad mana nunggu doa kamu yang intermezzo kita yang buna mayang shit yang mana